Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan suatu negara saat membangun hubungan bilateral. Yuk, mari disimak. Mendengar kata negara, pasti yang muncul akan sangat banyak kebutuhannya. Ya, betul sekali. Hal penting pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana landasan dan konsep suatu negara dalam membangun hubungan bilateral. Persahabatan dan kesediaan adalah sebuah kunci untuk bekerja sama hubungan luar negeri antar berbagai negara di dunia. Faktor pendukung seperti minat bersama, memiliki cita-cita bersama, dan saling menguntungkan dalam kerjasama. Semua elemen ini berkontribusi untuk membangun hubungan luar negeri yang kuat dan saling menguntungkan. Semua negara berlomba-lomba untuk mencari hubungan yang baik di seluruh dunia. Berikut adalah tujuan suatu negara dalam membangun hubungan bilateral. Tujuan yang pertama adalah tujuan keamanan. Keamanan nasional adalah hal prioritas negara yang membentuk hubungan eksternal. Hal ini menentukan cara seseorang berurusan dengan negara tetangga, atau dengan saingan potensial, ataupun dengan negara yang antagonis. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang kuat yang bertujuan untuk membentuk hubungan bahkan ketika faktor keamanan tidak mendominasi. Yang ketiga adalah faktor cita-cita bersama. Nilai atau ideologi adalah faktor yang dapat berfungsi sebagai hubungan berbasis prinsip. Keempat, saling bermain peran antagonis di saat persaingan regional. Faktor etnis, sejarah, dan antipati dapat membentuk hubungan dengan cara yang bermusuhan, bahkan di antara mereka yang bukan bertetangga. Yang kelima adalah kecocokan minat. Saling berkepentingan biasanya merupakan dasar yang kuat untuk hubungan yang langgeng. Terlebih lagi jika minat bersama memiliki karakter yang tahan lama. Mungkin terdiri dari faktor-faktor ekonomi, seperti tingkat perdagangan yang baik dan berkembang, atau investasi, atau kebutuhan untuk bekerja sama, untuk mengeksploitasi sumber daya bersama. Mungkin segitu dulu untuk faktor tujuan. Kalau disebutkan semua, nanti durasinya panjang. Ayo kita move on. Dalam diplomasi bilateral, identifikasi kesamaan terletak pada inti pembangunan hubungan. Saat ini, kita dalam situasi di mana kesamaan tidak terlihat jelas. Dasar dari hubungan adalah kepentingan diri sendiri. Dalam praktiknya, identifikasi kesamaan adalah proses yang dinamis. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dengan cara mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam menghasilkan produk kebutuhan bagi rakyatnya. Karena keterbatasan negara tersebut, untuk meningkatkan efisiensi terkait dengan pengurangan biaya, adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama, dan mengurangi kerugian negatif akibat tindakan-tindakan individual negara lain. Ketika berlangsungnya proses mencukupi kebutuhan masyarakat di masing-masing negara-negara, pemerintah memperkuat perekonomian negara dengan adanya perdagangan dan investasi dengan negara lain. Meningkatkan kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan adanya rasa aman dan menegakkan perdamaian dunia, mencegah atau menghindari konflik yang mungkin terjadi, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bagaimana caranya dan metode apa saja yang sebaiknya diperhatikan ketika membangun hubungan bilateral? Yang pertama, inisiasi kontak biasanya menandai dimulainya hubungan baru. Misalnya, segera setelah kemerdekaan. Langkah-langkah pertama dapat mencakup penyelidikan niat secara hati-hati dan kontak untuk mengukur tingkat minat. Evaluasi prospek untuk hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, dialog dan pertukaran kunjungan di berbagai tingkatan, mulai dari misi eksplorasi, dialog di tingkat fungsional atau resmi,
hingga kunjungan menteri, ataupun kunjungan kepala negara dan pemerintahan. Yang ketiga, perjanjian yang mencakup bidang kerjasama baru adalah produk akhir dari perluasan hubungan dan platform untuk tindakan selanjutnya yang lebih kuat. Keempat, kerjasama di bidang fungsional adalah cara lain untuk memajukan hubungan, mencakup pertukaran budaya, media, pendidikan, sains, teknologi, dan kota kembar atau hubungan antarregional. Melibatkan badan-badan resmi juga sebagai peserta non-negara, dan yang paling penting, ketika hubungan luar negeri tidak lagi menjadi monopoli negara. Dan yang kelima, kerjasama regional mengikat negara-negara tetangga ke dalam jaringan yang bersama-sama mengejar konsesi perdagangan, atau membangun kawasan perdagangan bebas, atau kerjasama di bidang lain seperti pembangunan ekonomi, transportasi, eksploitasi sumber daya, dan sejenisnya. Hal terakhir yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara sebuah negara memperkuat jaringan hubungan bilateral, baik dalam upaya pencapaian kepentingan nasional ataupun pembinaan hubungan baik. Dengan adanya pertukaran budaya, media, pendidikan, sains, dan teknologi, hubungan antarregional menjadi salah satu cara untuk mempromosikan suatu negara. Ditambah lagi, dengan adanya kerjasama fungsional dan regional, adanya keterikatan negara dengan negara-negara tetangga ke dalam satu jaringan yang bersama-sama mengejar potensi dan tujuan ekonomi, yaitu perdagangan, membangun kawasan perdagangan bebas, atau kerjasama di bidang lain, seperti pembangunan transportasi, eksploitasi sumber daya, dan sejenisnya, demi mencapai kegiatan regional yang saling menguntungkan dan tidak melupakan kepentingan negara. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya pamit dan undur diri.